Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 23051204 dari kelas TI 23H. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Oke, langsung saja. Kita masuk pada pengertian, yaitu yang pertama itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari dua atau lebih perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagi sumber daya, seperti data, perangkat keras, dan aplikasi. Jaringan ini memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk saling bertukar informasi secara efisien, baik melalui kabel seperti Ethernet maupun tidak melalui kabel atau disebut nirkabel, yaitu seperti WiFi. Lalu ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya yaitu ada jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat adalah model jaringan di mana semua data dan aplikasi berada pada satu komputer pusat, yaitu server. Komputer lain seperti klien atau bisa disebut klien terhubung ke server untuk mengakses data dan aplikasi yang dibutuhkan. Ciri-ciri dari jaringan komputer terpusat ini yang pertama yaitu ada server sebagai pusat kendali, seperti bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu ada client server arsitektur, lalu ada keamanan dan pengelolaan terpusat, lalu skalabilitasnya itu terbatas. Lalu selanjutnya ada jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi adalah model jaringan di mana setiap komputer dalam jaringan bisa berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Tidak ada pusat server, sehingga semua perangkat saling berbagi sumber daya. Lalu untuk ciri-ciri jaringan komputer terdistribusi ini adalah yang pertama yaitu adanya desentralisasi, lalu efisiensi pengolahan data, lalu ada toleransi kesalahan, lalu ada pembagian beban kerja. Nah, untuk cara kerjanya bisa dilihat seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya ada pembagian berdasarkan cakupan wilayah atau jangkauan geografis. Yang pertama itu ada PAN atau PAN dengan singkatan Personal Area Network. Contohnya itu seperti Bluetooth, IRDA, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada LAN, yaitu Local Area Network. Pada LAN biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya itu seperti lab komputer dan sebagainya. Lalu ada MAN. MAN yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang satu kota atau satu wilayah. Lalu ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan yang mendunia seperti internet. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk pada topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada star topologi, di mana perangkat terhubung secara langsung ke pusat. Semua lalu lintas data akan melewati pusat tersebut, sehingga pusat ini berperan sangat penting. Keuntungan dari topologi star ini adalah kemudahan dalam pengelolaan dan isolasi perangkat jika terdapat masalah. Tetapi kelemahannya adalah jika pusat mati, maka seluruh jaringan bisa terganggu.
Lalu selanjutnya ada bus topologi, yaitu dimana semua perangkat terhubung ke saluran komunikasi tunggal, yaitu bus, sistem bus, yang memiliki dua ujung. Data yang dikirimkan dalam bentuk sinyal dan perangkat diinginkan akan menangkap sinyal tersebut. Keuntungan dari topologi bus ini adalah simpel dan hemat biaya. Akan tetapi, jika terjadi gangguan pada saluran atau terjadi gangguan pada sistem busnya, saluran jaringannya yang terhubung itu akan juga terganggu. Lalu selanjutnya ada ring topologi atau topologi cincin, ya, di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya dan membantu cincin. Data mengalir dalam satu arah melalui cincin dan perangkat akan memproses data sesuai dengan alamatnya. Keuntungan dari topologi cincin adalah perangkat memiliki akses yang sama ke jaringan. Tetapi jika ada kerusakan pada satu perangkat atau kabel, maka seluruh jaringan juga akan terganggu. Selanjutnya ada mesh topologi. Pada topologi ini, perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Topologi mesh adalah topologi yang paling kuat dalam hal redundansi dan kendala, karena jika satu jalur atau perangkat gagal, ada rute alternatif yang dapat digunakan. Namun, topologi ini juga yang paling rumit dan memerlukan banyak kabel dan konfigurasi. Lalu selanjutnya ada hierarchical topologi, di mana topologi ini didasarkan pada struktur hierarki yang terdiri dari beberapa tingkat atau lapisan. Dalam setiap tingkat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam mengelola atau mengendalikan lalu lintas jaringan. Kelebihan dari topologi hierarki ini adalah sangat efektif apabila digunakan pada jaringan besar yang memerlukan struktur, skalabilitas, dan kontrol yang baik. Namun, kekurangan dari topologi ini adalah apabila jaringan pusat mengalami masalah atau kegagalan, maka akan berdampak besar pada seluruh jaringan. Lalu selanjutnya ada extended star topologi atau versi update-nya dari topologi star tadi, di mana topologi ini adalah variasi dari star topologi yang melibatkan lebih dari satu perangkat sentral yang berperan sebagai pusat jaringan. Namun dalam extended star topologi ini terdapat beberapa pusat yang terhubung satu sama lain yang menciptakan struktur yang lebih kompleks. Nah, topologi ini sangat baik untuk jaringan yang memerlukan tingkat redundansi dan kapasitas yang tinggi. Namun, pemeliharaannya lebih rumit dibandingkan dengan topologi bintang biasa. Baik, itu tadi beberapa topologi yang sering digunakan. Lalu selanjutnya ada pembagian jaringan penggunaan kabel, di mana pembagiannya itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel wired network dan jaringan nirkabel wireless network. Yang pertama kita bahas yaitu jaringan berkabel atau wired network, di mana kelebihannya yang pertama yaitu kecepatan dan stabilitas yang lebih baik. Jaringan berkabel itu cenderung menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel atau wireless network, karena tidak terpengaruh oleh interferensi sinyal. Lalu yang kedua yaitu keamanan dari jaringan berkabel ini lebih tinggi dibandingkan wireless network, di mana koneksi melalui kabel lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga jaringan berkabel biasanya lebih aman dari gangguan eksternal. Lalu di samping kelebihan, jaringan berkabel ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama yaitu fleksibilitasnya yang terbatas, di mana perangkat harus terhubung secara fisik melalui kabel
yang membatasi mobilitas dan fleksibilitas pengguna. Lalu yang kedua ada pemasangannya yang mungkin terbilang sangat rumit atau bisa rumit dan membutuhkan biaya yang mahal, di mana memasang kabel di seluruh area terutama dalam ruang besar atau bangunan bertingkat bisa memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cenderung lama. Lalu yang kedua yaitu pembagian jaringan penggunaan kabel, yaitu dengan jaringan nirkabel atau wireless network, di mana wireless network ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu tentunya fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, di mana pengguna dapat mengakses jaringan tanpa harus terhubung dengan kabel fisik, memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi dan koneksi dari berbagai tempat. Yang kedua yaitu pemasangan yang cenderung lebih mudah dibandingkan jaringan berkabel atau wired network, di mana kita tidak perlu memasang kabel fisik, sehingga jaringan kabel lebih mudah dan lebih cepat dipasang terutama di area yang luas. Lalu di samping itu juga memiliki kekurangan dong, di mana yang pertama yaitu keamanannya yang lebih rentan dibandingkan jaringan berkabel yang memiliki keamanan yang tinggi, di mana jaringan nirkabel lebih mudah diakses oleh pihak luar jika tidak diatur dengan protokol keamanan yang kuat, sehingga lebih rentan terhadap serangan atau pencurian data. Lalu yang kedua yaitu tentunya stabilitas dan kecepatan yang dipengaruhi oleh gangguan seperti gangguan sinyal, gangguan internet, dan lain-lain, di mana sinyal nirkabel dapat terganggu oleh dinding. Nah, seperti perangkat elektronik atau interferensi sinyal lainnya yang dapat mengurangi kecepatan dan stabilitas koneksi. Nah, selanjutnya yaitu ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya, di mana itu terbagi menjadi 3 yang saya ketahui. Itu yang pertama yaitu ada unicast, di mana data itu dikirim dari satu pengirim atau disebut sumber ke satu penerima atau disebut tujuan secara langsung. Nah, ini adalah suatu komunikasi yang disebut satu ke satu atau one to one. Setiap unicast memiliki alamat tujuan spesifik, sehingga paket data hanya dikirim ke perangkat yang sesuai dengan alamat tersebut. Lalu yang kedua ada multicast, di mana data dikirim dari satu pengirim ke beberapa penerima yang tergabung dalam grup tertentu, tetapi tidak ke semua perangkat di jaringan. Ini adalah komunikasi yang disebut satu ke banyak atau satu ke grup, di mana hanya perangkat yang berlangganan ke grup multicast tertentu yang bisa menerima data. Lalu multicast ini lebih efisien dibanding dengan unicast jika banyak penerima memerlukan data yang sama, seperti pada streaming video atau konferensi video. Lalu yang ketiga ada broadcast, di mana data dikirim dari satu pengirim ke semua perangkat yang ada di jaringan. Ini adalah suatu komunikasi yang disebut dengan satu ke semua. Dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, broadcast biasanya digunakan untuk menemukan alamat perangkat lain seperti dalam ERP, di mana pengirim mengirim pesan ke semua perangkat dalam subnet yang sama. Demikian tadi penjelasan saya tentang model infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.